Terus kalau misalnya kita bikin satu kegiatan, sebuah festival yang isinya merepresentasikan semua kemampuan, semua bakat, semua potensi anak muda di Ambon yang tergabung dalam komunitas. Dan bahkan bukan cuma, katakanlah bukan cuma anak muda yang tergabung dalam komunitas, misalnya teman-teman yang dance misalnya kan yang tergabung di komunitas, tapi itu kan ada grup-grup dan ada basisnya, katakanlah basis kampung misalnya, yang basis musik saja ada Maluka Hip Hop, ada Ambon Band Community, ada Maluka Reggae Community, terus kemudian ada kemudian yang teater, yang komunitas-komunitas basisnya online di sosial media, ada teman-teman dari Ambon Manisi, ada Maluku Satu Darah. Ada pertama kali bikin punya niat untuk bikin campaign Ambon Bergerak itu karena kelihatan sekali kalau ada sangat banyak komunitas di Ambon dan mungkin itu ada dari zaman sebelumnya, dan pengalaman ngerjain event di Ambon kemudian bikin kita merasa bahwa ada kebutuhan yang sangat besar untuk mempertemukan komunitas-komunitas yang ada di Ambon ini. Kita pikir itu kebutuhan sih, karena semua anak muda yang pernah tinggal di Ambon untuk beberapa tahun kebelakang sampai sekarang pun semua sama itu selalu cemas dan selalu rasa kalau sebenarnya ada sesuatu yang kurang. Jadi selama ini kalau orang buka Ambon, orang tahu lusuh, atau orang bilang kota yang cuma pantai bagus, tapi orang juga bisa kenal Ambon lewat anak-anak mudanya. Semacam konfrontasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tapi setelah dari konfrontasi kayak gitu terjadi konflik, ada sebuah tarian atau pakai tarian cakalele. Cakalele itu untuk menggambarkan kejadian peperangan. Setelah konfrontasi tadi, kita menggambarkan kejadian peperangannya. Setelah itu langsung kita masuk ke tarian kora-kora, sama langsung ke duduk adatnya untuk pembahasan antara pertemuan antara kubu A dan kubu B. Setelah itu mungkin penutupnya kita pakai hari itu titah pati Rajawani sama kain gandum. Berawal tuh tahun Akademi Berbagi Ambon Bergerak dulu. Kita lupa tanggalnya berapa Ambon Bergerak. Kalau pertama kali dapat kasih kumpul sama dari Abang Tero sama Irfan. Atau hari itu kumpul di Cafe Pasir Putih. Itu event pertama kali kita join sama beberapa komunitas. Hari itu ada LAS, ada MHC itu ketong bikin itu tanggal 1 Juli 2008. Di situ ada RTD, MC, Sageru, dan juga beta sendiri. Ketong sepakat untuk membentuk satu komunitas. Itu Bung Glenn Fredly. Terus beliau mengajak ketong untuk bergabung dalam sebuah proyek. Tanggal 20 Mei apa kalau tidak salah, pokoknya pertengahan Mei, seiring dengan event Beta Maluku di Jakarta, akhirnya album ini diluncurkan juga. Sampai sekarang MHC masih tetap berpegang pada visi dan misi yang sama. Artinya ingin menjadi pelaku rap dengan mengangkat nilai-nilai budaya. Awalnya dibentuk oleh 5 band. Saat itu diadakan kayak semacam festival band yang itu tuh sekitar 25. Jadi karena saat itu banyak band, jadi sebaiknya harus ada lah komunitas untuk menampung. Setelah yang deklarasi itu katong pernah bikin satu acara namanya Ambon Band Community Rame-Rame, itu di Talake. Acaranya sederhana saja, simpel besar. Kalau bicara kekurangan fasilitas ya pasti kurang, cuma perlulah katong bilang kurang, bikin saja apa yang katong bikin. Bukan melawan kata Ambon sih, tapi melawan kerusuhan Ambon. Nah, mungkin betul kalau ya ingat sekitar 2009 ke bawah itu kalau katong searching di internet itu isinya cuma hanya berbau kerusuhan 99. Nah, 2009 ke bawah itu kalau katong tulis Ambon saja pasti Google langsung menyarankan kerusuhan Ambon, tragedi Ambon, atau video kerusuhan Ambon dan segala macam. Kalimat melawan kerusuhan Ambon di Google. Artinya apa? Karena kata melawan adalah yang dilawan adalah konten isi internet, maka kata akan juga melawan dengan konten internet juga.
bagaimana caranya katong berusaha untuk memasukkan banyak tulisan tentang Ambon di internet. Tulisan apa saja, paling minimal adalah tulisan. Yang kedua, kalau bisa setiap tulisan itu ada gambar atau foto yang menggambarkan keindahan Ambon. Pada saat orang tulis Ambon atau Maluku di Google, yang muncul adalah keindahan pantai-pantai, kuliner-kuliner, rujak natsepa, Banda Nera yang terkenal keindahannya lah, bukan kerusuhan-kerusuhan yang dulu-dulu itu. Kasih tahu ke orang banyak kalau Maluku juga itu kaya gitu. Karena kan selama ini orang cuma tahu Maluku itu saja, kayak di Ambon cuma tahu Natsepa, Liang, tapi sebenarnya kayak di daerah Seram Timur, Seram Utara kayak Ora dan yang lain itu lebih bagus. Dan ya dari situ karena katong suka jalan-jalan, katong semua jadi sadar kalau misalnya untuk menjual pariwisata di Maluku itu kan harus kebersihannya dulu yang utama. Dan kebetulan katong tuh suka ke Pombo. Pertama katong ke Pombo, katong lihat kotor sekali gitu. Sedangkan itu kan daerah konservasi, masuk daerah konservasi. Di situ katong mulai ide sederhana untuk bersih-bersih Pombo. Alhamdulillah bisa tercapai. Kemarin katong sekali sang Pombo itu sekitar hampir 80 orang. Katong yang bisa ke sana, yang bisa ke Pombo untuk bersih-bersih sampah plastik. Ya. Di Twitter dong nge-tweet kalau misalnya mau bangun Maluku cuman dengan angkat sampah di pantai. Jadi kesannya kayak bikin begitu saja nggak puji gitu. Selamat malam saudara dimanapun berada, jumpa lagi ini Menamoria Radio, fanatik Maluku, fanatik Indonesia. Menamoria salah satu tempat yang kita harapkan bisa menghubungkan komunitas-komunitas itu dalam jaringan yang lebih luas. Jaringan komunitas di kota Ambon. Bayangkan nanti kalau misalnya semua jejaring-jejaring ini dia berkumpul lalu katong bergerak secara bersamaan, bayangkan impact yang kita bisa dapat dari gerakan yang begitu besar gitu. Tentang budaya, tentang cerita-cerita rakyat, tentang katong pahlawan-pahlawan nasional yang mungkin orang banyak selupa. Kemarin katong menyiar cerita tentang Ayepati. Waktu pertama bilang Alexander Yakopati, di awal dia punya nama itu orang-orang susah apa? Itu siapa? Padahal kalau bilang Ayepati kan langsung tahu tuh nama jalan besar di sana. Kata Menamoria. Nah, masalahnya dalam pemakaiannya orang kebanyakan keliru, masih banyak orang di luar sana yang pikir katong ini afiliasi ke Hermes dan sebagainya. Padahal bukan. Makanya untuk menunjukkan bahwa katong ini orang Indonesia, katong cinta Pancasila dan katong juga cinta katong budaya. Menamoria itu katong budaya, katong semua mau hilang. Katong sebelum mulai dan setelah mengakhiri siaran, katong putar lagu Pancasila Rumah Kita dari Frankie Tua. Lalu katong punya logo juga, kerang, lalu ada merah putih di belakang kan? Merah putih cukup besar, cukup jelas lah orang bisa lihat. Oral history masih tersisa. Ini bahkan mungkin boleh dibilang adalah saat-saat terakhir ketemu oral history masih bisa bertahan. Karena setelah generasi tua yang ada sekarang habis atau dihabisin, kita tidak punya lagi oral history. Kita selalu percaya kalau untuk melangkah ke masa depan, kita harus tahu masa lalu. Karena itu, ya, kita rasa kita harus kumpulkan apa saja yang ada sekarang yang masih bisa dikumpulkan mengenai Ketempatan Negeri Maluku nih. Yang paling awal itu terdapat dari literatur yang ditulis oleh orang luar, bukan dari anak-anak negeri sendiri, dengan persepsi orang luar. Kenapa Ketempatan pakai gaya wiki? Karena Ketempatan butuh interaksi. Ketempatan cuma mau bawa ini, Ketempatan kumpulin semua yang ada, lalu nanti ale baca. Ketempatan mau mengajak. Apa itu Maluku? Apa itu satu? Apa Nunusaku? Apa hati batu? Apa lai guling